Mengapa China dan Rusia merespon tindakan Trump di Venezuela ini ya, tidak lebih dari sekadar mengecam dan mengutuk di Security Council ya, atau melalui juru bicara dari ibu kota negara masing-masing di Beijing maupun di Kremlin. Mengapa Xi Jinping dan Putin di Security Council melalui duta besar masing-masing di sana sekadar mengatakan Anda bukan polisi dunia, itu kata duta besar Cina ya di dalam perdebatan mereka dengan Amerika Serikat dengan Michael Waltz itu. Begitu juga Rusia ya, duta besarnya mengatakan ini aksi lawlessness ya, aksi tidak ada order, tidak menghargai hukum internasional dan seterusnya. Sebatas itu. Nah itu yang membuat publik bertanya, what's going wrong ya, atau apa yang sebenarnya salah atau apa yang sedang terjadi sebenarnya dengan situasi ini bagi penggerak kekuatan multipolar ini disebut Rusia dan Cina. Oleh karena itu saya mengajak kita melihat ya, apa sih sebetulnya cara pandang Rusia dan China ini, termasuk nanti kita bisa mengevaluasi cara pandang kita sendiri Indonesia ya, terhadap aksi Trump ini. Bagi Xi Jinping dan bagi Putin, aksi Trump ini, gangsterisme ini, mafia ini, tindakan menculik kepala negara dan istrinya ini dengan cara bukan perang terbuka tapi dengan segala menggunakan teknik intelijen yang licik, adalah aksi yang gagal karena tidak punya tujuan strategis yang jelas. Tidak lebih dari sekadar sebuah tontonan di tengah bingungnya mereka membangun satu reputasi global baik dari sisi politik maupun dari sisi propaganda ideologis tentang kehebatan Amerika. Kenapa disebut gagal? Karena tindakan ini juga tidak mencerminkan kepentingan nasional Amerika dalam konteks hubungan negara dengan masyarakatnya. Karena ini hanya melayani kepentingan faksi neokonservatif yang sedang bertarung dengan faksi MAGA populis gitu. Jadi ada dua MAGA ini yang pecah yang kita sudah bicara di edisi sebelumnya. Jadi ini kepentingan elit politik gitu loh di Amerika. Satu faksi yang hal ini berhasil membajak MAGA seutuhnya dan menyingkirkan salah satu kekuatan yang lain yang memenangkan Trump ini yang disebut MAGA populis itu. Lalu kemudian ini bertemu dengan kepentingan Make Israel Great Again karena kelompok MAGA tadi melalui yang neokon ini sudah terzionisasi, sudah kita bicara juga sebelumnya ya. Untuk menghukum negara-negara atau presiden di mana saja termasuk di Amerika Latin ini, salah satu yang paling utama adalah Venezuela karena adalah kekuatan utama yang menentang Zionisme Israel One State Solution dan menentang aksi genosida Israel di Palestina atau di Gaza. Itu clear ya, dan itu sudah sejak masa Chavez sudah direncanakan untuk disingkirkan rejim atau diganti rejim ini. Dari Chavez tahun 2009 sudah direncanakan maupun sampai ke upaya kudeta terhadap Maduro berkali-kali sampai penculikan secara brutal dan biadab ini. I wanted to ask you since we met last about the issue of Venezuela because I heard voices kind of saying it's not so bad and Latin America is not so bad, but I'm not convinced. And the question You is have good reason not to be convinced. You have good reason. It is getting worse. right. And little by little, as long as oil money works, I'm told that by our experts, it's the only, except for Iran, it's the only government propagated anti-Semitism today around the world. It's already formally, right? This is First quite within the scary. country and then outside. So are you pressing in any way? Lalu kedua ya, ini penting sekali bagi Cina dan Rusia, aksi ini tidak mengubah konstelasi politik di orientasi multipolar di Amerika Latin gitu ya. Justru sebaliknya, alih-alih meneror para kepala negara yang kritis dan anti imperialisme di Amerika Latin, ada perhatikan makin solid mereka gitu. Ya walaupun mereka merespon Trump secara bilateral ya tentu saja, tapi dalam aksi belakang layarnya mereka semakin solid bahwa ini memang harus dilawan, ini aksi Monroe Doctrine ini, doktrin Monroe gitu ya, kayak mafia gitu, bukan lagi Monroe Doctrine. Itu berarti aksi Trump ini tidak mengganggu secara signifikan proyeksi BRICS misalnya, proyeksi konsolidasi multipolar yang dilakukan Rusia dan China di Amerika Latin, karena dia tidak melakukan gangguan. Itu paling penting. Terkecuali terjadi regime change yang luar biasa di Venezuela dan Kuba dan seterusnya, di mana poros anti imperial itu tadi, baru kita bisa bicara tentang betapa signifikannya aksi yang dilakukan Trump ini. Oke, kedua ini yang paling penting, core power daripada kekuatan yang disebut sebagai multipolar force ini, terutama Rusia dan China, yaitu Eurasia. Eurasia ini menjadi kunci, bukan Amerika Latin.
dalam konstruksi staging ya, mementaskan ini, menyusun ini struktur konstelasi baru tata dunia multipolar, ya Eurasia adalah harga mati gitu. Sehingga fokus mereka di situ, Ukraina dan Taiwan, dan at certain extent pada batas tertentu di Iran. Nanti kita lihat ya kalau kita melihat kenapa itu menjadi harga mati daripada eksistensi dari proyeksi agenda multipolar gitu. Makanya bagi Beijing, bagi Xi Jinping dan bagi Kremlin, bagi Putin, isu Ukraina dan isu Taiwan adalah hal yang penting gitu ya. Yang ketiga, kaitan dengan avoiding nuclear confrontation. Ini mencegah konfrontasi nuklir. Bagi kedua negara ini tidak akan bersedia melakukan konfrontasi nuklir hanya untuk memastikan Maduro dan istrinya dipulangkan ke Venezuela. Itu kan nggak mungkin kan. Nah, ini harus clear dulu, karena kalau masuk mereka melakukan intervensi, misalnya secara terbuka mengirimkan pasukan, sistem pertahanan dan seterusnya, dan terbuka mengatakan kita melakukan konsultasi dan melakukan proteksi kepada Venezuela, dan ini akan membuat eskalasi yang tidak perlu dan itu bisa brutal ya. Kekuatan neokonservatif di Amerika bisa brutal, dan di Ukraina dia langsung mengirimkan pasukan, di Taiwan juga begitu. Provokasi tidak hanya lagi menggunakan Jepang dan Filipina, ini dua negara yang proksi yang nggak punya apa-apa secara militer, tapi justru Amerika akan melakukan eskalasi itu. Itu yang diinginkan oleh Lindsey Graham, diinginkan oleh Ted Cruz, dan macam-macam kekuatan-kekuatan yang memang ingin perang ada di mana-mana dan agak eskalatif begitu ya ke arah nuklir, karena itu bisa semakin membuat dunia terdistraksi dari agenda genosida Israel dan agenda one state solution yang diinginkan Bibi Netanyahu. On the payroll of foreign nations making decisions in an empire, because that's how you get in trouble. People like, just throwing this out there, say Lindsey Graham. Here he is in the aftermath of Venezuela. To the people of Iran, we stand with you tonight. We stand for you. We support you. Donald J. Trump is not Barack Obama. He has your back. And to the Ayatollahs, Donald J. Trump is going to kill you. Dan juga termasuk aksi untuk menghabisi atau menghancurkan Iran dengan nuklir seperti yang dimimpikan terus sampai hari ini, yang diinginkan terus oleh Bibi Netanyahu. Kepada teman-teman ya, kepada Anda semua, kepada kita, harus mengerti betul dunia hari ini itu pertarungan apa sih? Itu pertarungan kekuatan unipolar dan kekuatan multipolar. Multipolar itu satu pendekatan dalam geopolitik, terutama yang diperkenalkan Rusia dan China ya, yang juga banyak diikuti negara-negara lain termasuk Indonesia walaupun masih mencari bentuknya, yaitu kita melihat negara itu, setiap negara itu sovereign, berdaulat gitu. Apa implikasinya? Implikasinya bahwa ketika Trump menculik Maduro, yaitu urusan Venezuela dan Amerika Serikat. Dan ketika itu urusan Venezuela dan Amerika Serikat, kalau Xi Jinping dan Rusia datang dan melakukan proteksi, itu berarti kita mengulangi tindakan unipolar. Artinya, oh ternyata Venezuela ternyata proksinya, bonekanya Rusia dan China kan. Itu kurang lebih nanti cara pandang. Kalau mereka tidak melakukan respon, itu berarti memang pendekatan yang multipolar. Karena itu kembali dipecahkan oleh kekuatan politik di Venezuela, bukan dipecahkan di Beijing, berkolaborasi dengan kekuatan politik di Kremlin atau di Moskow untuk memecahkan masalah ini di Caracas. Dan yang terpenting lagi dalam pendekatan multipolar, setiap negara berkaitan hubungan negara dan masyarakatnya, ya, pemerintahan dan masyarakatnya itu dipecahkan internal, itu menjadi dasar dari kekuatan multipolar. Makanya hari ini ketika DLC sudah dilantik, konsolidasi militernya, kekuatan masyarakatnya sepakat untuk melawan agenda oil grabbing ini ya, pemaksaan untuk menaklukkan minyak dan mineral lainnya, termasuk menaklukkan kedaulatannya Venezuela. Itu bagi Xi Jinping dan bagi Putin itu adalah urusannya mereka, dan mereka melihat ya, kita semua menyaksikan memang ternyata oke, gitu ya, perlawanan ini terus dilakukan gitu. Karena keyakinan itulah ya, makanya urusan ya, persatuan maupun perpecahan di setiap negara itu ketika berhadapan dengan kekuatan imperial ini, itu memang kembali ke negara itu memecahkannya. Jadi jikalau dibutuhkan ya, jikalau diperlukan, dan sementara ini hanya peristiwa penculikan tidak diperlukan. Ya, lalu berikutnya yang berkaitan dengan multipolar approach ini adalah regional response gitu. Karena semakin terlihat dengan jelas ya, aksi yang dilakukan Amerika di Amerika Latin ini justru membuat terjadi peningkatan bolivarisasi ya. Jadi semangat anti imperialisme itu makin menguat. Ya, karena sudah punya sejarah yang panjang.
sebelumnya dengan Amerika Serikat yang selalu melakukan meddling gitu, ikut campur, melakukan mendukung kudeta, bahkan melakukan agresi langsung ya di hampir sebagian besar negara di Amerika Latin ya sejak tahun sebelum Perang Dunia Kedua. Ya. Sekarang justru kalau kita dalam konteks cara baca multipolar approach ini, yang terjadi adalah konfrontasi di Amerika Latin antara Monroe Doctrine tadi atau Monroe Doctrine ala Trump ini dengan Bolivar Doctrine. Karena dalam konsep di Amerika Latin, dalam sejarah anti-imperialisme mereka, ada konsolidasi kekuatan-kekuatan masyarakat negara di sana untuk melawan imperialisme Amerika Serikat gitu loh. Karena punya sejarah pencaplokan terhadap Meksiko, sejarah tadi meddling militarily ya, kudeta gitu, regime change dan sanction gitu, sanksi ekonomi luar biasa Venezuela nih ya. Ini tindakan ini tidak mengherankan, ini tambahan aja karena sudah sekian lama disanksi seperti Kuba gitu ya. Oleh karena itu memang kita lihat ini merupakan isu spesifik di Amerika Latin yang kemudian bagi Beijing dan bagi Kremlin atau Moskow ini akan dipecahkan secara tersendiri oleh konfrontasi lebih terbatas antara Bolivar Doctrine dan Monroe Doctrine itu. Kalaupun Monroe Doctrine itu ada. Tadi sudah kita kan lebih awal, Monroe Doctrine ini lebih merupakan bukan agenda kepentingan nasional Amerika Serikat, tapi ini kepentingan kekuatan tertentu yang dominan secara ekonomi dan militer di Amerika Serikat, mewakili, membajak kepentingan warga Amerika Serikat. Dan ini pertarungan di mana Monroe Doctrine ini akan terpecah dari dalam. Karena seperti kita lihat MAGA terpecah dan kemungkinan besar ini pertarungan di dalam ini akan menentukan perilaku Trump ke luar negeri. Dan Beijing dan Moskow tidak ingin terpancing. Jika dia terpancing maka akan membuat pertarungan internal di Amerika Serikat terdistraksi dan semakin memenangkan kepentingan Israel melalui Make Israel Great Again dan kepentingan MAGA versi neokonservatif. Ini pentingnya. Jadi kurang lebih bagi Beijing dan bagi Kremlin, aksi yang dilakukan oleh Trump di Venezuela itu hanya merupakan percikan-percikan tindakan yang tidak punya strategi gitu. Karena pada akhirnya yang paling penting adalah Eurasia ya, wilayah Asia nih, Eropa pinggir tadi itu ya, mulai dari Ukraina ke sini sampai ke Taiwan ini kan, sampai ke Indonesia ini ya, dari atas sampai selatan gitu ya. Dengan masing-masing karakteristiknya itu yang perlu dijaga karena itu langsung berhubungan dengan fondasi dasar daripada kekuatan multipolar yang sedang terbangun hari ini di Afrika, perlawanan per wilayah di Afrika itu ya, perkawasan di Amerika Latin tadi sedang terjadi, di Asia bagian selatan ini masing-masing, Asia Barat dengan isu Iran dan Israelnya, lalu dengan hubungannya dengan negara Arab ini, lalu kemudian di bagian anak benua yang disebut anak benua Asia ini ada Pakistan, ada India ya, ada Bangladesh, ada Afghanistan dengan pertarungan tersendiri. Lalu kita di Asia Tenggara ini dengan Kamboja, dengan Thailand misalnya, atau dengan Myanmar yang ini. Ini semua adalah bagian yang harus dijaga oleh harus dikelola oleh Pakta Eurasia ini dan menjadi fondasi dari multipolar. Dan negara-negara kekuatan multipolar di berbagai kawasan sangat bergantung kepada semakin kuat ini Eurasia, maka semakin prospek bagi munculnya kekuatan-kekuatan regional yang stabil melawan imperialisme Amerika atau Barat yang decaying ini, yang sekarat ini bisa dipastikan akan terjadi.